Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, yaqulullah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu maulanal azim. Para pemirsa JEK TV dimanapun anda berada, dan para ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih berada di program yang sama, yaitu Lensa Kolbu, Berkahnya niat hati. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka di bulan Ramadan ini hendaknya kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqwa bermakna imtithali awamirillah wa ijtinabu nawahi, yaitu menjunjung perintah-perintah Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, dan meninggalkan dengan sekuat tenaga kita daripada segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan salah satu cara yang diajarkan oleh agama dalam hal peningkatan ketakwaan, peningkatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, mengkhitab kita yang memiliki iman di dalam hati, yang betul-betul percaya dan mengakui Allah sebagai Tuhan. Dipanggillah orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, untuk melakukan ibadah shiyam, yaitu berpuasa, apalagi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan puasa itu, kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang mana takwa merupakan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa JEK TV dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita dituntut bukan saja kita melakukan puasa menahan lapar dan haus saja, tapi dituntut pula untuk menahan segala hawa nafsu yang membuat kita jauh dan lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hal berpuasa ini, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengkategorikan 3 kelompok dalam hal puasa. Yang pertama, kata beliau, saumul awam. Yang kedua, saumul khawas. Yang ketiga, saumul khawasil khawas. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bahwa orang yang berpuasa itu ada 3 kelompok, ada 3 macam bentuknya. Yang pertama, saumul awam, yaitu puasanya orang awam. Bagaimana puasanya orang awam? Puasanya orang awam al-imsak anil mufattirat, yaitu hanya menahan dari hal-hal yang membatalkan saja. Orang awam biasanya, Bu, kalau puasa asal jangan batal be jadilah. Nah, ini contoh puasa orang awam. Ialah puasa kita, betul. Namun tingkatan yang kedua yang lebih tinggi, saumul khawas, yaitu puasa orang yang khusus di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-saum yakni al-imsak an ma'asillah, daripada menahan dirinya daripada perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Walaupun dia berpuasa menahan lapar dan haus, tapi nafsunya dijaganya, matanya dijaganya, tangannya dijaganya, pikirannya dijaga, jangan sampai berbuat kemaksiatan, mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menahan lapar saja, tapi juga menahan hawa nafsu dari segala perbuatan maksiat. Ini kelompok yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, saumu khawasil khawas, yaitu puasa tingkatan yang lebih istimewa, lebih khusus lagi, khawasul khawas. Bagaimana mereka berpuasa? Mereka berpuasa amma siwallah, menahan dirinya, jangan sampai sedetik pun, jangan sampai 1 menit pun mereka lupa dengan Allah Sang Maha Pencipta. Ini
puasanya para nabi, ini puasanya para rasul-rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari tahun ke tahun, setiap Ramadan yang kita lalui, kita bisa meningkatkan kualitas puasa kita untuk menjadi orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan kemuliaan. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jangan sampai di antara kita hanya memiliki keinginan atau hanya melaksanakan puasa santai-santai saja atau hanya sekedar melepaskan kewajiban kepada Allah. Ini termasuk orang yang rugi. Ini termasuk orang yang rugi yang diberikan oleh Allah kesempatan umurnya. Kadang di antara kita tuh, saya asalkan puasa jadilah. Aku asalkan tidak ada batal jadilah. Ini termasuk orang yang rugi sebagaimana dijelaskan oleh ulama dan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah waktunya, apalagi dari hal-hal yang membatalkan puasa. Karena dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kam min shaim, kam di sini menurut ahli bahasa inda ulama al-lughah litaksir, kam yang menunjukkan arti banyak. Banyak sekali min shaim, orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamih, tidaklah ia mendapatkan apa-apa dari pahala puasanya illal ju' wal 'atas, kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Maka dalam hal ini ulama fikih membagi dua kategori dalam hal yang membatalkan puasa. Yaqulun anna mubtilatis shaum qisman. Mereka mengatakan bahwasanya yang membatalkan puasa itu ada dua. Yang pertama diistilahkan dengan istilah muhbitat, ma yubtilu sawabas shaum la shauma nafsuh, yaitu perkara yang membatalkan pahala puasanya. Puasanya tidak ada batal, tapi pahalanya batal. Muhbitat ini yang dinamakan oleh para ulama fikih. Yang kedua, qismun yubtilu shaum was sawab, membatalkan puasa sekaligus pahalanya. Ini dinamakan dengan mufattirat, hal-hal yang membatalkan puasa dan pahalanya. Mudah-mudahan kita bisa memahami mana yang membatalkan puasa dan mana yang membatalkan pahala puasa. Nanti insya-Allah kita sambung lagi di segmen berikutnya. Wabillah wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah lensa qalbu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka menyambung daripada hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama membatalkan pahalanya daripada puasa tersebut. Artinya hanya mendapatkan lapar dan haus. Ada 6 perbuatan yang membuat puasa kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Ini perlu diingat, perlu dicatat. Yang pertama al-ghibah, perkara tersebut yaitu menghibah, mencaci maki sesama saudara muslim. Wa in kana sidq shadiq, sekalipun perkara itu benar adanya. Maka apabila kita lagi puasa, jangan suka ghibah, ya Bu. Jangan suka mengumpat, jangan suka mencaci maki. Puasanya sah tapi pahalanya hilang. Pahalanya 0 di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya ni Pak Ustaz tak bisa kalau tak mencaci maki atau tak ngibai orang, ya, demam saya, panas dingin badan saya. Jadi gimana Pak Ustaz? Nanti tahan dulu sampai maghrib. Pas maghrib silahkan. Saking pentingnya kita menjaga daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua an-namimah. Hal yang membatalkan pahala puasa tersebut yaitu an-namimah, suka mengadu domba. Lagi puasa tapi kerjaannya suka mengadu domba. Maksudnya bukan domba yang diadu, tapi orang dibawanya seperti domba.
Ya, dianggapnya seperti domba dan diadu-adu. Nauzubillah min dzalik. Memindahkan omongan ini, sehingga orang tersebut terjadi kesalahpahaman, maka ini akan membatalkan pahala puasa. Yang ketiga kata ulama, al-kadzib, berbohong. Artinya menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai faktanya. Ini termasuk perkara yang membatalkan pahala puasa. Kalau lagi puasa jangan bohong. Kalau yang lagi puasa jujur-jujur saja. Ada bilang ada, tidak bilang tidak. Kalaupun berbohong nanti setelah maghrib, ya. Ya Bu, ada tak seperti itu? Hati-hati, ya, karena berbohong itu bisa membatalkan pahala puasa. Yang berikutnya kata ulama, yang membatalkan pahala puasa yaitu an-nadharu lima yahrum au lima yahil bisahwah. Ketika dia berpuasa tapi matanya memandang sesuatu yang haram, matanya ia sibukkan dengan melihat HP, di mana di dalam tontonan HP-nya tersebut sesuatu yang haram, maka hilanglah semua pahala puasa yang ia dapatkan, hanya lapar dan haus. Ketika dia menonton TV, dia sibuk melihat sesuatu yang haram, melihat aurat perempuan atau melihat sesuatu yang tidak layak di mata Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sialah puasanya, hanya mendapatkan lapar dan haus. Maka ini perlu menjadi perhatian. Au lima yahil bisahwa, atau melihat sesuatu yang halal tapi melihatnya dengan hawa nafsu. Ini juga merupakan perkara yang membatalkan pahala puasa. Cuma lihat kambing lewat nafsu, ini bahaya. Cuma lihat sapi lewat, ya, kepengen, bahaya ini. Padahal sapi tidak ngapa-ngapain, betul? Hati-hati. Bagi yang memiliki nafsu kuat, tahan. Inilah di antara fadilah puasa, menahan diri dari hawa nafsu. Tapi sayang, di antara kita sedang berpuasa, agar puasanya tidak terasa sibuk melihat HP-nya, sibuk melihat tontonan, sibuk melihat TV, sibuk melihat drama Koreanya, ya, sehingga ada sesuatu yang membangkitkan syahwat, maka rugilah kita, hilanglah segala pahala puasa kita. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira ada yang seperti itu, Bu? Yang suka menonton drama Korea, ya, dari pagi sampai sore, akhirnya pas beduk maghrib baru berhenti nontonnya. Ada? Alhamdulillah. Kalaupun ada, ya, mohon berhenti di bulan Ramadan nanti. Kemudian yang berikutnya kata ulama, yang membatalkan pahala puasa, al-yaminul kadzibah, yaitu bersumpah tapi sumpahnya palsu. Artinya sanggup bersumpah namun sumpah yang tidak ada benar sama sekali, sumpah dalam keadaan berbohong. Ini membatalkan pahala puasa. Yang keenam kata ulama, qauluz zur wal amalu bihi, yang membatalkan pahala puasa pula yaitu sanggup mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata jorok sehingga keluarlah dari mulutnya sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hewan disebutkannya, ya. Semua hewan diucapkannya. Ada sakit hati dikit sama tetangganya, sama temannya, mulai mulutnya anjay, anjir, na'udzubillah min dzalik. Ini batal puasa, na'udzubillah. Ya Bu, hati-hati. Jadi jaga mulut, jaga hati, dan jaga hawa nafsu. Ingin kita mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak di antara kita tidak menyadari ini. Makanya kata Imam Ghazali, puasanya orang awam hanya menahan lapar dan haus, tapi tidak berpuasa matanya. Banyak di antara kita tidak berpuasa pikirannya, tidak berpuasa hatinya. Yang berpuasa hanya mulutnya dari makan dan haus saja. Maka ini kategori orang yang rugi di mata Allah, kategori orang yang lalai di mata Allah Subhanahu wa taala, padahal waktu terus berlalu. Beruntung kita bertemu dengan Ramadan ini. Beruntung kita dipanjangkan umur pula sampai ketemu Ramadan ini. Mungkin di antara kita, teman-teman kita, tetangga kita yang kemarin ada sama-sama berpuasa, sama-sama tarawih, mungkin ada yang sudah tidak tarawih lagi, sudah duluan, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum itu terjadi pada kita semua, kita hendaknya muhasabah. Kita hendaknya menyadari bahwa Allah masih menyayangi kita.
bahwa Allah masih ingin kita menjadi mukmin yang lebih baik, bahwa Allah masih menginginkan kita agar bertaubat dan memperbanyak amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua alasan Allah memanjangkan umur kita, Bapak Ibu. Yang pertama, karena Allah masih memandang kita dengan kasih sayangnya. Allah masih memberikan kesempatan bagi kita agar kita menjadi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Yang kedua, alasannya bisa jadi dosa-dosa kita masih banyak yang belum terampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah panjangkan umur kita agar di sisa-sisa waktu itu Allah berikan pengampunan yang seluas-luasnya. Maka bagi orang yang memiliki akal, bagi orang yang cerdas, ia betul-betul menggunakan waktunya untuk selalu meningkatkan ibadah, meningkatkan ilmu agama, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ukuran kecerdasan di mata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan dari nilai indeks atau IP yang dihasilkannya. Ukuran kecerdasan bukan dari banyaknya titel di belakang namanya. Ukuran kecerdasan bukan di mata Rasulullah SAW, ukuran kecerdasan bukan dilihat tinggi sekolahnya, tapi kata baginda Rasul SAW, ukuran kecerdasan beliau, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang tidak konslet, orang yang memiliki akal sehat, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang bisa beramal untuk persiapan setelah matinya. Wal ajiz, sebaliknya kata Nabi, ukuran seseorang itu bodoh bukan tidak tamat sekolahnya, atau bukan tidak naik kelasnya, atau rendah pendidikannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ukuran yang bodoh menurut beliau, wal ajiz manittaba'a hawa wa tamanna 'ala Allah. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan dia ingin masuk surga. Sudah tahu ini dilarang Allah, sudah tahu ini dibenci oleh Allah, masih saja dilakukannya. Memakan yang haram tidak dibenarkan oleh Allah, tapi masih saja memakan yang haram. Berbuat kemaksiatan sudah tahu dibenci oleh Allah, namun masih saja berbuat kemaksiatan. Ditanya pengen masuk surga. Ini menunjukkan kebodohan seseorang menurut versi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mudah-mudahan kita bisa memahami ini. Sebelumnya nanti kita akan kembali lagi dan tetap bersama kita di acara program mulia ini, Lensa Qalbu di JEK TV Jambi. Kita kembali lagi di segmen ketiga program acara Lensa Qalbu. Alhamdulillah. Yang membatalkan daripada hal-hal perkara puasa yang kedua yaitu yubtilus shaum wa yubtilus sawabuh. Perkara yang membatalkan puasa dan sekaligus pahalanya. Ini dirincikan oleh ulama-ulama fikih kita menjadi 8 macam. Ada 8 macam perkara yang membatalkan puasa sekaligus pahalanya. Ini perlu diingat agar kita nanti berpuasa, agar kita menjalani puasa ini dengan betul-betul benar dan sahih, dan betul-betul mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ar-riddah. Jangan sampai dalam keadaan berpuasa kita melakukan sesuatu kemurtadan yang menunjukkan bahawa kita keluar dari Islam, baik dengan perkataan, dengan perbuatan atau dengan niat. Jauhi perkara-perkara yang membuat kita murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, walau lahdatan, kata para ulama. Sekalipun murtadnya hanya sebentar, maka dipastikan puasa dan pahalanya batal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-junun wa in kana lahdhah, yaitu ketika berpuasa tiba-tiba datanglah kegilaan. Ada seseorang yang menderita penyakit gila
atau yang kita kenal dengan epilepsi, sehingga datang gangguan kejiwaannya walaupun sebentar, maka otomatis puasa dan pahalanya akan menjadi batal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di antara kita mungkin na'udzubillah, ya, jam 8-nya sehat, nanti jam 10 siangnya datang gilanya. Ini yang bahaya, ya. Al-junun funun, maksud gila di sini yaitu gila yang hilang akalnya, yang hilang dan terganggu kejiwaannya. Adapun gila-gila yang lain itu tidak termasuk. Karena kata ulama al-junun funun, gila ini macam-macam bentuknya. Ada gila jabatan, ada gila kejiwaan, ada gila uang, gila harta, ada gila betina, ya tak? Gila perempuan, ada gila makanan, ada gila baju. Ada tuh, ada kan gila baju? Mana orangnya? Ya, ada gila hormat, al-junun funun. Maka yang membatalkan puasa gila yang menghilangkan akalnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga kata ulama, al-haidu wan nifasu wal wiladah. Wa in kana lahdhah, yang membatalkan puasa dan pahalanya yaitu datangnya haid, menstruasi bagi perempuan, wan nifas wal wiladah. Begitu juga darah nifas dan ketika seseorang perempuan beranak atau melahirkan. Tadi paginya ini perempuan lagi hamil, ya, masih berpuasa, tapi di sore harinya tiba-tiba dia melahirkan, maka otomatis batal. Begitu juga perempuan dari paginya dia berpuasa, ketika siangnya keluarlah darah mennya, menstruasi, maka otomatis batallah puasanya. Jadi kalau kaum ibu-ibu mengalami masa-masa haid atau nifas, ini adalah rahmat minallah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi para suami, ketika melihat istri mungkin tidak sholat atau tidak berpuasa, mungkin istri-istri kita sedang mengalami masa haid. Betul? Bu, kata suaminya, puasa tak bu? Tak, aku lagi men. Terus suaminya tak mau kalah. Kalau gitu aku men jugalah bu. Kalau aku, ya, kalau saya, kata istrinya, menstruasi bang, menstruasi pak. Kalau bapak tak puasa, men apa? Mencret, kata. Dari pagi, ya, sampai siang keluar masuk WC sudah 3 kali puasa ini, 3 kali keluar WC, ya, keluar masuk kamar mandi. Aku tak sanggup puasa. Tak, tetap wajib berpuasa. Karena men laki-laki beda dengan mennya perempuan. Ya bu. Yang berikutnya kata ulama yang membatalkan puasa al-ighma, yaitu pingsan. Idza amma jami'an nahar, pingsan sepanjang hari, dari pagi pingsannya sampai beduk maghribnya, maka hal ini membatalkan puasa. Wa in kana lahdhah fayasihu shaumu, tapi kalau pingsannya cuma sebentar, summa afaq, kemudian dia sadar, maka puasanya tetap sah dan lanjutkan sampai maghrib. Ini pingsan yang membatalkan puasa bila pingsannya sepanjang hari dari pagi sampai sore. Yang berikutnya yang membatalkan puasa al-jima'. Ini yang penting bagi keluarga, suami istri, apalagi yang baru pengantin, ya, hati-hati jangan sampai lagi berpuasa melakukan hubungan al-jima' fi nahari Ramadan, berhubungan suami istri pada siang bulan Ramadan, maka besar dosanya. Kemudian besar pula balasan untuk mengkodonya atau membayarnya. Ya, dendanya besar pula di sisi agama Allah Subhanahu wa taala. Dia lagi berpuasa kemudian melakukan hubungan dalam keadaan sadar, dalam keadaan ingat, dalam keadaan keinginan sendiri, maka batallah puasanya. Kemudian mendapat dosa yang besar, kemudian wajib diberikan hukuman. Kemudian orang ini wajib mengerjakan kafaratul uzma. Apa kafaratul uzma? Melakukan kafaratul uzma, pilihan di antara 3. Pertama, memerdekakan seorang hamba sahaya. Yang kedua, berpuasa 2 bulan Ramadan, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, nomor 1 yang pertama dan yang kedua, maka yang ketiga memberi makan 60 orang fakir miskin. Tiap-tiap satu fakir miskin itu diberikan makanan seukuran 1 mud atau kurang lebih 1 kilo makanan pokok kita. Maka berat di mata Allah Subhanahu wa taala
orang yang membatalkan puasanya dengan melakukan jima di siang Ramadannya. Maka untuk itu jagalah diri kita daripada melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, apalagi terutama pengantin-pengantin baru, ya, karena biasanya pengantin baru itu banyak dan besar hawa nafsunya, betul. Makanya kalau dapat, ya, kita nasihati anak-anak kita yang baru mengalami rumah tangga agar menjaga diri, jangan sampai membuat sesuatu yang membatalkan puasa. Pengantin baru maksudnya walaupun baru 10 tahun bahaya juga, ya. Saya pengantin baru, Ustaz, baru 10 tahun, bahaya, lebih bahaya sebenarnya daripada pengantin yang baru 1 minggu atau 1 bulan. Maka wajib nanti dibayar puasanya dengan 2 bulan berturut-turut. Yang membayarnya kewajiban ini ala rajul, si laki-lakinya. Artinya yang melakukan puasa 2 bulan berturut-turut si suami, padahal sama-sama mau. Tapi kewajiban itu dibebankan Allah kepada si suaminya. Ya Bu? Ya Bu? Jadi jangan dipancing-pancing suaminya. Hati-hati di bulan Ramadan. Nanti pas beduk maghrib baru boleh dipersilahkan. Kemudian yang membatalkan puasa pula usulu ainin min manfadin maftuhin ilal jauf. Masuknya sesuatu benda ke dalam lubang yang terbuka dan ke dalam rongga yang terbuka. Hati-hati apabila ada sesuatu ain, sesuatu benda masuk ke dalam lubang yang terbuka yang ada di badan kita, ini dipastikan akan membatalkan puasa. Kecuali yang masuk itu angin, udara. Kalau udara yang masuk itu tidak membatalkan puasa. Umpama lagi berpuasa tapi menggunakan untuk cotton bud untuk mengorek-ngorek kupingnya, ini dipastikan puasanya batal. Banyak zaman sekarang, ya, tidak tahu hukum karena tidak belajar agama, sehingga di Ramadan asik dengan cotton budnya, mengorek-ngorek kupingnya, telinganya, padahal itu hal sesuatu perkara dari antara yang membatalkan puasa. Maka untuk itu jaga apa rongga yang terbuka, hidung kah atau telinga kah, ya, dan lain sebagainya. Maka jangan sampai sesuatu kita masukkan dengan sengaja, karena itu membatalkan puasa. Hati-hati. Adapun dari yang keenam ini yang membatalkan puasa, muncul hukum yang berikutnya, hukumul ibrah, yaitu hukum memasukkan jarum suntik ke dalam rongga badan kita. Apa hukumnya? Ulama memberi pendapat 3. Pendapat yang pertama, kata ulama, tubtil mutlak, maka sesuatu yang ditusukkan ke rongga pada manusia ketika puasa seperti jarum suntik itu batal. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak batal, karena yang disuntikkan ke rongga yang tertutup, bukan rongga yang terbuka. Yang ketiga, membatalkan kalau yang disuntikkan itu adalah sesuatu mughadhiyatan, yang membawa orang itu menjadi kenyang atau menjadi kuat. Misalnya menyuntikkan sesuatu, ya, yang membuat orang itu menjadi kenyang atau menjadi kuat, seperti infus atau vitamin. Apalagi kalau disuntikkannya melalui urat nadi, ya, maka dipastikan puasanya batal di sisi agama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dalam bersuntik nanti di bulan Ramadan, boleh saja, tapi jangan sampai di urat nadi atau bahan air yang disuntikkan, zat yang disuntikkan adalah sesuatu yang mengenyangkan atau membuat kita menjadi kuat dalam menjalani ibadah puasa. Kemudian yang membatalkan puasa al-istimna. Istimna itu kata ulama fikih usaha untuk mengeluarkan air mani. Ketika berpuasa berusaha untuk mengeluarkan air mani, maka ini batal puasanya. Kalau keluar sendiri melalui mimpi, siang hari kita berpuasa, tidur di kamar, mimpi, tahu-tahu pas bangun keluar mani, ini tidak batal, karena bukan dengan usaha untuk mengeluarkan maninya. Yang dimaksud istimna yaitu ada usaha untuk mengeluarkan dengan sengaja. Na'udzubillah min dalik. Yang berikutnya yang membatalkan puasa yaitu al-ghai'u, muntah dengan sengaja. Sengaja agar seluruh isi daripada perut yang kita makan ketika sahur, sehingga semuanya keluar dengan sengaja kita muntahkan, maka dipastikan puasa kita akan batal
dan sia-sialah ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya dari anggota Perempuan Pencinta Budaya Jambi. Nama saya, perkenalkan, Upu Sandra. Pertanyaan saya, di dalam kita berpuasa Pak Ustadz, kita kan rata-rata ibu-ibu yang sudah punya suami. Kalau subuh, kan kalau kita melayani suami, bukankah suatu itu pahala Pak Ustadz? Jadi di dalam puasa, menjelang subuh, kita melakukan hubungan intim suami istri. Di dalam hubungan intim, waktunya jeda Ustadz. Jadi waktu jam 3, kita mau ngejar nih waktu sahur. Jadi begitu sahur, apakah setelah berhubungan intim, kita makan dulu, atau kita mandi junub dulu Pak Ustadz? Kalau memang, kan sering terjadi tuh Pak Ustadz, kita ke jeda waktu mau imsak. Jadi kita makan dulu, baru mandi. Apakah itu puasa kita sah secara Islam dan hukumnya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini dari Pecinta Budaya Jambi. Saya mau tanya gini Ustadz, kita lagi puasa, terus kita masak, mencicipi sedikit ujung lidah, itu sah apa batal? Itu aja hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan dari Perempuan Pecinta Budaya Jambi. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, kita kan seorang ibu Pak Ustadz. Nah, kita kan waktu mau lahiran atau menyusui, kita ada nggak puasa ya Pak Ustadz ya. Nah, jadi itu pas halangan juga atau mens itu kita nggak puasa. Tahun ini kita belum menyelesaikan atau membayar puasa yang tahun ini kita, tetapi sudah dipertemukan dengan Ramadan yang tahun depan lagi. Itu gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya kita lagi sahur atau lagi malam berpuasa, namun kita dalam keadaan junub dan belum melakukan mandi suci. Maka dalam hal ini ulama fikih mengatakan bahwasanya dimakruhkan apabila kita melakukan ibadah sahur atau melakukan niat berpuasa dalam keadaan masih mengemban hadas besar, diantaranya adalah junub. Maka dibolehkan berpuasa, berniat puasa atau makan sahur dalam keadaan sedang junub walaupun belum mandi suci ketika kita sedang junub. Hal ini hanya dimakruhkan, namun puasanya, sahurnya tetap sah di mata Allah dan di mata agama Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan saja, namun nanti sebelum subuh wajib kita mandi sucinya, wajib kita mandi janabahnya. Karena kalau sholat subuh tanpa mandi suci atau mandi janabah, ini dipastikan membawa hadas besar. Adapun sahur maka dimakruhkan, artinya dibolehkan dan sah niat dan sahurnya. Itu menurut fikih dan para ulama kita. Pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya bila seseorang mencicipi masakan sedangkan ia berpuasa? Ini juga termasuk perkara yang dimakruhkan. Min makruhatis shaum zaqut ta'am biduni hajah. Salah satu di antara perkara yang makruh ketika berpuasa yaitu mencicipi masakan, mencicipi makanan, apakah manisnya ataukah asinnya, biduni hajah, tanpa ada hajat. Namun apabila kita mencicipi makanan itu ada hajat, ada kebutuhan,
Kalau tidak, masakan ini dipastikan tidak akan dinikmati oleh orang-orang atau keluarga kita, maka fala yukrah, kata ulama, tidak dimakruhkan. Tapi mencicip artinya hanya sampai di lidah saja. Yang bahaya ini tidak cukup sampai di lidah, tapi ditelan juga. Nah, ini yang bahaya. Dikhawatirkan, bahkan ditakutkan membatalkan puasa. Hati-hati. Datang lagi suaminya, aku mau mencicip juga. Datang lagi anaknya, mencicip semua. Ini bahaya juga. Ya, cukup satu orang saja, artinya ibunya saja yang mencicip, dan itu pun tidak boleh berulang kali. Dan ketika dicicip, langsung sesuatu yang terasa tadi langsung kita buang dan kita kumur-kumur dan kita bersihkan betul-betul. Jangan sampai ada suatu zat atau sesuatu air, benda yang masuk ke dalam tenggorokan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tadi ditanyakan oleh salah satu ibu jamaah bahwasanya belum bayar puasa, ya, karena alasan haid atau alasan hamil atau alasan menyusui ketika sedang di bulan suci Ramadan. Bagaimana Ustaz? Artinya ada hutang puasa di tahun yang lalu. Dalam hal ini ulama membagi-bagi keadaan seorang perempuan yang sedang menyusui atau seorang perempuan yang sedang hamil dengan dua kategori. Yang pertama, bila ia tidak berpuasa mengkhawatirkan anak yang dalam kandungannya, atau dia tidak sanggup berpuasa mengkhawatirkan anak yang sedang menyusui, adapun dianya sendiri masih kuat-kuat, masih kuat-kuat saja. Anaknya, Pak Ustaz, saya tak puasa Pak Ustaz karena saya lagi hamil, karena saya lagi menyusui, saya khawatir nanti anak saya sakit, saya khawatir nanti anak saya tak sehat. Kalau ibunya, saya sehat alhamdulillah, saya sanggup, maka nanti setelah Ramadan dia memiliki kewajiban dua. Yang pertama mengqadha puasanya, dan yang kedua membayar fidyah. Kalau dia hanya mengkhawatirkan keselamatan anaknya, janinnya atau anaknya yang sedang menyusui, maka wajib mengqadha puasa dan wajib membayar fidyah. Fidyah itu ukuran 1 mud. Artinya 1 hari tinggal puasa, karena itu kita sedekahkan ke fakir miskin senilai makanan pokok 1 kilo kurang lebihnya. Ya, kalau 2 hari berarti 2 kilo dan 2 kali juga qadanya. Jadi wajib 2, wajib qada sama wajib fidyahnya. Itu kalau kita khawatir sama keselamatan atau kesehatan anak. Adapun kalau bentuk yang kedua, kalau kita khawatir dengan diri kita, kesehatan kita sebagai ibu dan anak kita yang dikandung atau yang sedang menyusui, maka nanti setelah Ramadan wajib 1 saja, yaitu wajib qada saja. Kalau kita mengkhawatirkan diri kita sama anak kita, yang wajibnya cuma 1, yaitu qada. Tahun ini belum diqada Pak Ustaz, sehingga sampai tahun depan ya baru nak diqada, atau tahun depan pun sudah 2 tahun berjalan waktu belum juga diqada. Kenapa? Karena malas mungkin, karena memang tidak mau, atau mungkin karena hamil terus tiap tahun. Ya, ini ketika hal itu terjadi, maka wajibnya menjadi 2. Pertama wajib qada, dan kedua wajib membayar fidyah. Apabila sudah pembayaran itu mandek, artinya tidak berjalan sesuai ketentuannya, seharusnya tahun ini sudah diqada namun masih belum diqada, maka wajibnya menjadi 2. Pertama qadanya, dan yang kedua wajib fidyahnya. Hitungan 1 hari 1 mud daripada makanan pokok, atau kurang lebih 1 kilo daripada makanan pokok kita. Tahun depan lagi tinggal dikalikan berapa, ya. Yang membayarnya suami, karena suami yang wajib memberi nafkah. Paham Bu? Mudah-mudahan dengan sedikit perjumpaan kita ini di bulan Ramadan ini, kita bisa memperbaiki kualitas puasa kita, baik kualitas pahala maupun kualitas ibadah puasa itu sendiri, sehingga mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diberikan balasan sebesar-besarnya oleh Allah sebagai bekal mati kita dan bekal berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat, semua kita dalam keadaan selamat, dan mudah-mudahan kita menjalani Ramadan ini terus dengan mengharapkan ridho Allah,
mengharapkan iman dan mengharapkan pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi hadha syahr. Allahumma barik lana fi ramadhanina. Allahumma inna nas'alukal salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa 'afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah wa rizqna an-nazar ila wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hatta nafiq wa nahadzul fariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi ya Muhammad ya rahmatan lil alamin ya Muhammad ya man hallaita hayat. Kami dari Perempuan Pecinta Budaya Jambi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.